Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pada hari jemaah Masjid Asal yang dirahmati Allah SWT, pada hari ini hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, saya akan menyampaikan tentang fikih, hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT dan Kanjeng Nabi pada saat kita kondisi batal wudu dan haid. Ini hal penting karena khususnya bagi para perempuan, ibu-ibu ini. Jadi saya bacakan pertama kali larangan bagi orang yang batal wudunya. Ini dalam kitab Safinatun Najah. Jadi saya bacakan faslun manin laqadha wudu'u haram. Jadi barang siapa batal wudunya haramu alaihi, hak dilarang baginya arba'atu asya, dilarang melakukan 4 perkara. 1 as-sholatu, tidak boleh sholat. Kemudian tawafu, dan tawaf itu sama dengan sholat. Ini kondisi harus suci. Jadi kalau batal saat tawaf harus keadaan berwudu, tidak boleh batal. Jadi ini menurut kitab Safinatun Najah, ini Imam Syafi'i lebih hati. Memang ada beberapa ulama yang lain tawaf itu boleh kondisi batal. Tapi Imam Syafi'i lebih berhati-hati karena tawaf itu sama dengan sholat, diwajibkan untuk berwudu, tidak boleh batal. Kemudian wa masus-suhfi, dan membawa mushaf Al-Quran. Jadi memegang mushaf Al-Quran, jadi memegang Al-Quran tidak boleh. Dasarnya la yamassuhu illal mutahharun, tidaklah memegang Al-Quran kecuali hanya orang yang berthaharah, orang yang suci. Kemudian wa hamluhu suhuf, dan membawa Al-Quran. Jadi memegang tidak boleh, membawa tidak boleh. Itu kalau kondisi batal wudu. Ini yang paling penting. Yang berikutnya adalah larangan bagi orang yang kondisi junub. Mohon maaf, orang yang habis hubungan suami istri. Ini wa yahramu ala junubi, dan diharapkan atas orang yang junub, kondisi junub. Sitatu asya'a, 6 perkara. Tapi kalau kondisi junub 6 perkara. 1 as-sholatu, sama orang junub tidak boleh sholat. Kemudian wa tawafu, tidak boleh tawaf kondisi junub. Kemudian wa masus-suhufi, dan tidak boleh membawa suhuf Al-Quran. Wa hamluhu, dan tidak boleh memegang membawa Al-Quran. Wa lubsu fil masjid, dan tidak boleh tinggal di dalam masjid kalau orang junub. Jadi kalau orang junub tidak boleh di dalam masjid, harus mandi dulu kalau junub. Jadi kalau orang junub tidak boleh masuk ke dalam masjid kecuali setelah mandi besar. Kemudian wa qira'atul Quran, dan tidak boleh membaca Al-Quran. Artinya apa? Jadi megang tidak boleh, kemudian membawa tidak boleh, membaca Al-Quran juga tidak boleh orang junub. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu contoh ada ayat kursi di papan, kita nggak nulis, nggak megang, nggak memegang, membaca. Ini tidak boleh kalau kondisi junub, harus nanti. Jadi makanya kalau Kanjeng Nabi, orang junub itu harus langsung mandi, tidak menunggu katakanlah nanti dan sebagainya, karena tidak boleh membaca Al-Quran, qiraatul Quran. Kemudian larangan bagi wanita yang haid, wa yahrumu bil haid, diharamkan bagi orang yang haid asratu asya, ada 10 perkara, lebih haid lebih banyak. 10 perkara. 1 as-sholatu, sholat, sama wa tawafu, tawaf. Kemudian wa masus-suhufi, dan memegang Al-Quran. Wa hamluhu, dan membawa Al-Quran. Wa lubsu fil masjid in khafat tarwihan, tidak boleh berdiam di masjid yang ketika dikhawatirkan akan menetes darahnya di masjid.
mohon maaf nggak pakai softtek kemudian di masjid itu tidak boleh, maksudnya demikian. Tapi kalau kita netes tidak apa-apa. Nah, ini in khofat al-insan, dikhawatirkan, jika dikhawatirkan darahnya menetes di masjid. Artinya ketika tidak dikhawatirkan menetes aman, ya tidak apa-apa gitu. Tapi tidak boleh sholat. Kemudian wal istimta'u bima baina surati wa rukbati, dan diharamkan untuk beristima'u, berhubungan sama suami istrinya bima baina surati, di antara tali pusar dari udel wa rukbati sampai dengkul. Jadi tidak boleh, mohon maaf, menikmati. Jadi beristimta'u itu istilahnya berhubungan suami istri dari udel sampai dengkul, tidak boleh. Jadi kalau mencium berarti boleh, karena ini tidak boleh, kan dikhawatirkan kotor. Tapi kalau Al-Quran istilahnya memang melarang untuk dijauhi. Tapi artinya ini ditegaskan, jadi tidak boleh menikmati istrinya antara tali pusar sampai dengkul. Jadi itu. Nah itu ini kan fikih, hal-hal yang penting. Semoga sedikit yang saya sampaikan dan bermanfaat, terutama bagi ibu-ibu semuanya. Demikian, semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidup kepada kita semuanya, dan kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.